Selamat kembali di Jipur and Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, tes potensi akademik atau TPA adalah salah satu tes psikologi yang banyak digunakan dalam proses rekrutmen kerja, baik instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Tak hanya itu, beberapa universitas dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau kita kenal dengan SBMPTN juga menjadikan TPA sebagai dari proses seleksi. Pasalnya, tes psikologi yang satu ini dianggap penting untuk melihat proses berpikir seseorang. Di video ini, G4N akan memberikan contoh, latihan, dan tips dari salah satu tipe soal TPA ini, yaitu kemampuan analisis. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel G4N, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video kami tentang tes dan tips-tips yang terbaru. Terima kasih. Baik, tes TPA analogi atau padanan hubungan. Pada tes ini, yang harus dicari adalah kata atau kalimat penghubung yang dapat menghubungkan pasangan kata yang tersedia di sebelah kiri sehingga pasangan tersebut mempunyai hubungan yang sama atau serupa dengan pasangan kata di sebelah kanan. Peserta tes yang belum pernah menghadapi soal seperti ini tentu akan kebingungan dan mengatakan bahwa soal ini cukup sulit. Tetapi bagi yang sudah pernah atau kenal dengan tes ini, hal ini akan mudah dalam menjawabnya. Perlu kawan-kawan ketahui di sini bahwa tes ini seluruhnya mengandalkan daya nalar untuk mencari hubungan kata yang tepat dan posisi kata yang pertama dan kedua tidak boleh terbolak-balik. Baik, di sini terdapat soal atau contoh nih, yaitu kata pertama ada gergaji, titik dua kayu. Apa hubungan antara kedua kata tersebut? Dari gaji titik dua kayu sama dengan titik-titik, titik dua, titik-titik. Nah, hubungannya adalah gergaji digunakan untuk memotong kayu. Lalu, adakah hubungan dengan pilihan jawaban atau tidak ada hubungan sama sekali? Oke, di sini ada A, sendok, titik dua makan, sepatu, titik dua kaki, gunting, titik dua kertas, pensil, titik dua penghapus, baju, titik dua badan. Disinilah letak persoalannya. Manakah dari pilihan jawaban yang mempunyai padanan hubungan kata atau analog dengan soal, yaitu gergaji titik dua kayu. Dalam hal ini jawabannya adalah gunting kertas, itu yang C. Kenapa? Karena gunting digunakan untuk memotong kertas. Dengan demikian antara jawaban dengan soal mempunyai suatu padanan hubungan, yaitu fungsi. Itu adalah contoh dan tips cara menjawabnya. Berarti kita harus mencari padanan hubungan dari kata yang pertama dan kata yang kedua. Seperti tadi, gergaji digunakan untuk memotong kayu sama dengan gunting digunakan untuk memotong kertas. Jadi jawaban yang betulnya adalah C. Oke, selanjutnya ya. Di sini kita langsung ke latihan. Kalau menemukan soal tes seperti ini di nomor 1, contohnya, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-titik
pada setiap nomor soal, sehingga hubungan antara dua kata di bagian kiri sepadan dengan hubungan antara dua kata di bagian kanan. Sama seperti pada contoh di slide sebelumnya, kita harus mencari padanan hubungan dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira apa jawabannya? Oke, dari sini kita bisa melihat ada kata suara titik 2 titik sama dengan titik 2 padam. Jadi kita harus mencari hubungannya. Maka jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya E? Di sini ada sebuah padanan hubungan, yaitu sebab akibat. Oke, mari kita deskripsikan. Jadi tidak ada suara disebut bisu dan tidak ada energi disebut padam. Maka jawabannya adalah E, ya. Tidak ada suara disebut bisu dan kalau tidak ada energi disebut padam. Oke, mari kita coba di soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 ada kata piramid titik 2 titik titik sama dengan titik 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 2 arca. Sama seperti di soal sebelumnya, kita harus mencari padanan hubungannya, hubungan dari kata yang ada di sebelah kiri dan kata yang ada di sebelah kanan. Oke, di sini ada pilihannya: mayat, patung, Aztec stupa, mumi candi, Mesir, museum, dan Sphinx biara. Ada 5 opsi. Silahkan bisa mencoba terlebih dahulu cari hubungan yang paling tepatnya ya. Oke, jawaban yang betul untuk soal nomor 2 adalah, ya, jawabannya adalah C, mumi candi. Kenapa? Jadi pada hubungan ada padanan hubungan untuk soal ini adalah hubungannya sifat ya. Di piramid tersimpan mumi dan di candi tersimpan arca. Maka jawaban yang betul untuk soal nomor 2 adalah C. Selanjutnya kita coba lagi di soal nomor 3. Marah titik 2 titik titik sama dengan titik 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 2 ledakan. Baik, ada pilihannya yaitu A, kerusakan peledak, B, amuk letupan, C, emosi bom, D, tidak puas teror, dan E, hawa nafsu tekanan. Mari kita analisa hubungannya apa sih antara padanan hubungannya ya, padanan hubungan antara kata-kata yang sebelah kiri dan kata-kata yang sebelah kanan. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah B. Mari kita deskripsikan. Marah yang besar disebut amuk dan letupan yang besar disebut ledakan. Nah, di sini tuh padanan hubungannya itu dari ukurannya ya. Ukuran dari sebuah kejadian ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Tangan titik 2 titik titik sama dengan titik 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 2 pohon. Sama seperti sebelumnya, silahkan dicoba terlebih dahulu mencari padanan hubungan dari soal ya. A, B, C, D, atau E. Jawaban yang betul adalah, ya, jawabannya betul adalah B. Kenapa? Oke, saya kasih deskripsinya ya biar mudah. Begini, tangan merupakan bagian dari tubuh dan dahan merupakan bagian dari pohon.
itu adalah padanan hubungan antara soal dan jawaban. Jadi sesuai ya. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah B. Oke, baik, kita coba lagi di soal nomor 5. Mendukung, mendung ya, bukan mendukung. Mendung titik 2 titik titik sama dengan titik 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 2 malam. Ada pilihannya awan, bulan, dan B kelabu gelap, C hujan, senja, D cuaca, waktu, dan yang terakhir E matahari, bintang. Oke, kita cari padanan hubungannya nih untuk soal dan opsi yang paling tepat. Oke, jawaban yang betul adalah Oke, saya gini dulu ya. Biar ada cara lain, kita cari dulu. Mendung, awan. Mendung disebabkan oleh awan atau gimana? Nah, contohnya dibikin seperti itu. Mendung awalnya dari kelabu, mendung, setelah mendung hujan, setelah senja malam. Mendung cuaca. Bisa juga seperti itu. Tapi kalau di sini padanan hubungannya itu adalah urutan ya, urutan. Jawaban kenapa urutan? Mari kita lihat. Mendung sebelum mendung atau mendung terjadi sebelum hujan. Mendung terjadi sebelum hujan. Senja terjadi sebelum malam. Baik, mudah ya sampai soal nomor 5. Selanjutnya kita coba lagi di nomor 6. Kuda titik titik. Oke, kuda titik 2 titik titik sama dengan titik 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 2 garasi. Ada A rumput tempat, B pelana perkakas, C istal mobil, D kursi rumah, E kapal motor. Jawaban yang betul untuk soal nomor 6 apa? Oke, jawabannya adalah C. Kenapa? Padanan hubungan untuk soal ini adalah gini diskusinya. Kuda atau kandang kuda disebut istal. Kalau kandang mobil atau tempat mobil disebut garasi. Berarti ini adalah sebuah definisi ya. Definisi dari sebuah tempat atau nih kalau kandang kuda definisinya adalah istal ya. Istal. Kalau tempat mobil menyimpan mobil disebutnya garasi. Berarti hubungannya adalah namanya adalah definisi. Semakin mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Pada nomor 7 di sini ada perbedaan pola ya. Kalau tadi untuk titik-titiknya atau yang ditanyakannya di sebelah sini nih, dan juga di sebelah sini. Kalau di sini ada perubahan ya. Oke, tidak apa-apa karena pada intinya pertanyaan ini tetap sama ya, yaitu tentang analogi. Oke, titik-titik titik 2 burung sama dengan roda titik-titik sama dengan roda titik 2 titik-titik. Pilihannya A sangkar motor, B sayap mobil, C paruh lingkaran, D cakar setir, E terbang jalan raya. Oke, pada intinya sama ya, mencari padanan hubungan dari soal dan pilihannya nanti dilengkapi. Oke, jawaban yang betul adalah B ya, sayap mobil. Kenapa? Jadi begini, sayap merupakan bagian utama dari burung agar dapat terbang. Nah, kalau tanpa sayap burung tidak bisa terbang. Dan roda merupakan bagian utama mobil agar dapat bergerak. Nah, itu adalah padanan hubungan untuk soal nomor 7 ya. Sayap, burung, roda, mobil. Selanjutnya nomor 8. Di sini nomor 8 polanya sama seperti di nomor 7 ya. Jadi tidak baru lagi. Oke. Jawaban
untuk pertanyaan ini, titik 2 cangkir sama dengan makanan, titik 2 titik. A, B, C, D, atau E? Oke, jawabannya yang betul adalah B ya, minuman piring. Kenapa? Minuman ditempatkan di cangkir tentunya ya, dan makanan ditempatkan di piring. Berarti hubungan atau padanan hubungan untuk kata di sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu adalah fungsi ya. Selanjutnya nomor 9 titik 2 ketua sama dengan provinsi titik 2 titik. A, bendera daerah istimewa. B, organisasi gubernur. C, sekretaris daerah. D, anggota rakyat. Dan E, jabatan kabupaten. Baik, silahkan dicoba terlebih dahulu untuk mencari padanan hubungan dari kedua opsi atau bukan kedua opsi ya. Opsinya ada 5 dari kedua kata. Jawaban yang betul adalah jawaban yang betulnya adalah B. Kenapa B? Oke. Di sini kita bisa mendeskripsikannya ya. Pemimpin sebuah organisasi disebut ketua dan pemimpin provinsi disebut gubernur tentunya ya. Jadi sudah pas nih, pemimpin organisasi disebut ketua, kalau pemimpin provinsi disebut gubernur. Oke, itu jawaban untuk soal ini. Selanjutnya nomor 10 titik rumah sama dengan kapas. Oke, mari kita cari jawaban yang paling tepat. Oke, mari kita cari yang paling tepat. Jawaban yang betul untuk soal nomor ini adalah jawabannya adalah betul, jawabannya adalah C. Kenapa? Kenapa C? Titik rumah sama dengan kapas titik batu bata, rumah, kapas, pakaian. Kenapa? Begini ya. Rumah dibangun dengan tatanan batu bata ya. Rumah dibangun dengan tatanan batu bata. Kalau pakaian dibangun dari pakaian itu dibuat dari seperti itu ya. Pakaian dibuat dari kapas. Betul ya. Itu jawabannya D. Oke, sampai di sini masih bingung atau sudah mulai paham atau jadi lebih paham? Tidak apa-apa ya, namanya juga latihan, tentunya harus dilatih agar ketika tes nanti, soal kemampuan analisisnya menjadi lebih lancar lagi. Itu adalah soal latihan terakhir ya untuk soal TPA kemampuan analisis. Oke, itu saja penjelasan, contoh, dan latihan tentang soal TPA kemampuan analogis di video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan contoh-contoh lainnya di video bagian kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.